Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Permata Sakti Universitas Negeri Padang akan memaparkan materi diskusi dari kelompok kami mengenai Green Supply Chain Management. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Eka Widyaningrum, NPM 259.289, dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Alifa Jauza dengan NPM 259.287 dan Krisma Aditya dengan NPM 259.292. Adapun subbab yang akan kami bahas, yang pertama mengenai pengertian Green Supply Chain Management, yang kedua evolusi Green Supply Chain Management, dan aktivitas Green Supply Chain Management. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa sih sebenarnya Green Supply Chain Management? Jadi, Green Supply Chain Management adalah pembangunan berkelanjutan bagi perusahaan yang telah muncul sebagai pendekatan SCM, inovasi baru yang penting bagi setiap organisasi untuk mencapai manfaat secara bersamaan, keuangan dan manfaat lingkungan dalam rangka mengurangi dampak negatif dan resiko dalam lingkungan. Yang selanjutnya, yaitu Green Supply Chain Management meningkatkan operasional pekerjaan dengan menggunakan solusi yang memperhatikan lingkungan. Yang pertama, meningkatkan kelintahan GSCM, membantu mengurangi resiko dan mempercepat inovasi. Yang kedua, meningkatkan adaptasi, analisis GSCM sering menghasilkan proses yang inovatif dan perbaikan terus-menerus. Yang ketiga, mempromosikan keselarasan, yaitu GSCM melibatkan kebijakan negosiasi dengan pemasok dan pelanggan yang menghasilkan keselarasan lebih baik dan proses bisnis. Yang selanjutnya adalah evolusi Green Supply Chain Management. Para ahli mengungkapkan bahwa GSCM merupakan suatu pengintegrasian pemikiran lingkungan ke dalam manajemen rantai pasokan, termasuk di dalamnya proses desain produk, bahan sumber dan seleksi, proses manufaktur, pengiriman final produk kepada konsumen, serta manajemen dan end-of-life produk setelah masa pemanfaatannya. Selanjutnya ada perbedaan SCM konvensional dengan GSCM. Yang pertama, perbedaan dalam tujuan dan nilai. SCM konvensional ekonomis, Green SCM ekonomis dan ekologi. Yang kedua, optimasi ekologi. SCM konvensional, dampak terhadap ekologi tinggi. Green SCM, pendekatan terpadu dan dampak pada ekologi rendah. Yang ketiga, kriteria seleksi pemasok. Dalam SCM konvensional, harga hubungan jangka pendek. Dalam Green SCM, aspek ekologi dan harga hubungan jangka panjang. Yang keempat, biaya dan harga jual. SCM konvensional, biaya produksi dan harga jual murah. Green SCM, biaya produksi murah, harga jual kadang mahal. Yang kelima, kecepatan dan fleksibilitas. SCM konvensional tinggi, sedangkan Green SCM sedang. Meskipun dalam beberapa kasus biaya GSCM lebih tinggi dibandingkan dengan SCM konvensional, namun di sisi lain dapat menciptakan brand image perusahaan atas kepedulian pada lingkungan sehingga pada gilirannya meningkatkan daya saing bagi perusahaan. Menurut Beamon, diperkirakan 75% dari konsumen mengklaim bahwa daya beli mereka dipengaruhi reputasi lingkungan perusahaan dan 80% akan bersedia membayar lebih untuk barang ramah lingkungan. Subbab yang ketiga, kita akan membahas mengenai aktivitas Green SCM. Adapun aktivitas-aktivitas yang ada pada GSCM ini ada 4. Yang pertama adalah pengadaan hijau. Pengadaan hijau ini berkaitan dengan keadaan lingkungan pembelian yang terdiri atas keterlibatan dalam kegiatan pengurangan pembelian, pemakaian ulang, dan daur ulang bahan pada proses pembelian. Adapun kegiatan-kegiatan dalam pengadaan hijau ini adalah yang pertama, pemilihan supplier, dan yang kedua adalah mempromosikan kegiatan daur ulang dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan bakar yang berbahaya bagi lingkungan. Aktivitas yang kedua yaitu ada manufaktur hijau.
manufaktur hijau itu merupakan proses produksi yang menggunakan input yang memiliki dampak lingkungan rendah, efisien, dan menghasilkan sedikit limbah atau polusi. Aktivitas yang ketiga ada distribusi hijau. Kegiatan dalam distribusi hijau ini ada dua, yaitu kemasan hijau dan logistik hijau. Di mana yang pertama ada kemasan hijau itu meliputi hemat kemasan, bahan ramah lingkungan, kerjasama dengan vendor, meminimalkan penggunaan bahan, dan promosi program daur ulang. Yang kedua ada logistik hijau, yaitu meliputi pengiriman langsung ke konsumen dengan kendaraan ramah lingkungan dan distribusi produk dalam batch besar. Yang terakhir ada logistik balik, merupakan proses pengambilan produk dari konsumen akhir bertujuan untuk meningkatkan nilai dan pembuangan yang tepat, meliputi kegiatan pengumpulan, gabungan, penyortiran, pemulihan, redistribusi, dan pembuangan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.